Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Wandari dari Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UPBJ UT Semarang NIM 0443360025. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama adalah mengenai konsep-konsep dasar penyuluhan. Konsep-konsep dasar penyuluhan memiliki beberapa konsep dasar yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pendidikan non-formal. Dalam penyuluhan pertanian, pendidikan merupakan proses yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal yang terjadi di tengah masyarakat tani yang bersifat praktis dan berorientasi pada pemecahan masalah. Yang kedua adalah komunikasi dan informasi. Penyuluhan adalah proses penyampaian informasi mengenai teknologi pertanian yang harus disampaikan secara relevan, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara langsung di lapangan. Yang ketiga adalah perubahan perilaku. Dalam penyuluhan pertanian bertujuan mengubah perilaku petani yang meliputi perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mampu mengambil keputusan secara mandiri dan lebih baik. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan bertujuan menjadikan masyarakat berdaya, mandiri, dan mampu mengelola usaha taninya secara lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah proses berkelanjutan. Penyuluhan bukan kegiatan sekali jalan, tetapi menjelaskan proses yang terus-menerus yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan petani. Yang kedua adalah mengenai sasaran penyuluhan sebagai komponen dasar. Yang pertama adalah sasaran penyuluhan adalah pusat dari seluruh kegiatan penyuluhan yang terdiri dari program, metode, dan materi penyuluhan yang dirancang sesuai kebutuhan dan sasaran. Yang kedua adalah sasaran bersifat dinamis dan aktif, yang artinya sasaran bukan sebagai objek aktif yang hanya menerima informasi, melainkan subjek yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah sasaran mempengaruhi komponen lain seperti pengambilan keputusan, media, waktu, dan lokasi penyuluhan pertanian. Sasaran sendiri memiliki tiga yang terdiri dari sasaran utama yang terdiri dari petani dan keluarganya, sasaran antara kelompok petani, antara ketua kelompok tani dan tokoh masyarakat, sasaran penentu yaitu pengambil kebijakan di bidang pertanian. Yang ketiga adalah pengamatan kegiatan penyuluhan di sebuah wilayah. Yang pertama adalah menentukan tema dan sasaran kegiatan penyuluhan. Tema yang dipilih harus berdasarkan permasalahan nyata di lapangan, yaitu seperti rendahnya produktivitas padi akibat jarak tanam yang tidak optimal. Yang kedua adalah karakteristik sasaran yang terdiri dari usia yang berkisar antara 40 sampai 55 tahun atau petani dewasa. Pendidikan sebagian besar sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pengalaman bertani berkisar 10 sampai 25 tahun. Luas lahan 0,25 sampai 1 hektar per kepala keluarga. Motivasi cukup tinggi karena ingin meningkatkan hasil panen. Yang terakhir adalah keterbukaan terhadap inovasi, yaitu cenderung memilih teknologi yang dapat dibuktikan secara nyata. Yang ketiga adalah deskripsi kelompok tani dan organisasinya, yang terdiri dari nama organisasi kelompok tani tersebut, jumlah anggotanya, alamat kelompok tani, serta visi dan misinya. Kemudian struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi pemasaran, dan anggota. Yang dimana ketua itu sendiri memiliki tanggung jawab menggerakkan anggota menjadi penghubung dengan penyuluh dan pemerintah desa. Sekretaris mencatat notulen rapat, membuat laporan kegiatan. Bendahara mengelola iuran anggota dan dana bantuan. Seksi produksi menyusun jadwal tanam bersama serta pengadaan sarana produksi. Dan terakhir adalah seksi pemasaran yang menghubungkan kelompok dengan tengkulak ataupun koperasi desa setempat.